10 menit. Sering laptop nggak? Masih kayak anak-anak. Ayo cepat. Oke. Satu dulu jembatin. Ini mulai apa enggak ini? Halo? Tolong. Sebentar Ibu, ini laptopnya masih di connect ke internet sebentar. Udah. Udah, bisa nggak? Udah. Ini mana selesainya? Nggak usah dibaca nggak kali. Udah. Udah. Oke, siap. Lanjut. Dan Udah. udah kelihatan lu? Udah masuk. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Randy Dwi Saputra yang bertugas untuk mempresentasikan materi tentang porifera. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik umum, dan juga klasifikasi dan juga spesifikasi masing-masing klasifikasinya. Yang pertama yaitu definisi. Secara etimologi, porifera itu diambil dari kata pori dan vera. Pori itu artinya pori, dan vera itu ada yang mengartikan sebagai bantalan dan juga ada yang mengartikan sebagai penyusun. Jadi secara etimologi, porifera itu artinya adalah hewan yang memiliki pori. Namun secara definisi biologi, porifera itu adalah filum dari hewan invertebrata akuatik yang terdiri dari spons. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik umum dari porifera yang pertama yaitu multiseluler. Yang kedua yaitu tubuh berpori. Dia memiliki pori atau kanal. Kanal itu saluran. Saluran itu fungsinya untuk atau keluarnya air. Jadi di saluran tersebut nanti ada sel yang memiliki flagel yang bergerak untuk menciptakan water flow atau saluran air. Nah, saluran air itu nanti fungsinya untuk mengambil mikroorganisme sebagai makanan dan juga untuk ekskresi bisa dan juga untuk respirasi. Yang karakteristik selanjutnya yaitu makhluk akuatik. Ya, jadi porifera ini semuanya hidup di air. Ada yang sebagian besar hidup di air asin atau air laut, namun ada juga yang hidup di air tawar. Yang selanjutnya yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual porifera itu menggunakan tunas, dan reproduksi seksualnya menggunakan sel gamet, sperma, dan juga sel telur. Yang selanjutnya tidak memiliki organ atau jaringan sejati. Seperti yang ditemukan pada hewan yang lain, misalnya organ digesti, porifera tidak memiliki organ seperti itu. Jadi, untuk respirasi dan ekskresinya, porifera itu menggunakan difusi dari saluran kanal yang menciptakan arus air. Yang selanjutnya, bentuk dari porifera itu bersimetri radial atau tidak bersimetri sama sekali. Dan porifera ini hidup melekat di antar bebatuan atau ada yang melekat pada pasir dan mereka tidak bergerak. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi dari porifera itu dibagi menjadi 3 kelas. Kelas tersebut adalah Calcarea, Hexatinellida, dan Demospongia. Calcarea itu diambil dari kata kalkis yang artinya kapur. Kenapa dinamakan Calcarea? Karena dinding-dinding dari
kalkarea itu dibuat dari spikula yang mengandung kapur atau CaCO3, kalsium karbonat. Jadi spikula, untuk yang belum mengetahui spikula, spikula itu penyusun dari dinding-dinding perifera. Jika diibaratkan perifera itu adalah sebuah bangunan, kalau kita membuat bangunan itu di temboknya itu kan terbuat dari bata dan juga ditempel oleh semen. Nah, spikula itu diibaratkan batanya. Untuk kalkarea sendiri hidup di perairan dangkal sampai perairan air laut dalam. Contohnya itu Skipa, Leucosolenia, dan Clatrina. Yang selanjutnya itu adalah Hexatinellida. Hexatinellida diambil kata hexa dan aktin. Hexa artinya 6 dan aktin artinya cabang. Jadi Hexatinellida itu punya spikula atau penyusun tadi yang bercabang jadi 6 cabang. Dan berbeda dengan kalkarea, kalau kalkarea itu spikulanya mengandung kalsium karbonat, Hexatinellida itu mengandung silika. Hexatinellida itu hidup di perairan air laut, namun kebanyakan di perairan air laut dalam. Yang selanjutnya adalah demospongi. Demospongi diambil dari kata demo dan spongi, artinya orang-orang, dan spons, artinya spons. Demospongi itu sama seperti Hexatinellida, dia spikulanya terbuat dari silika, tidak kalkarea, dan dia spikulanya tidak bercabang 6. Demospongi hidup di perairan air laut, namun ada yang hidup di perairan air tawar. Contohnya yaitu Carterispongi. Di situ sudah terlihat bagan. Jadi untuk yang belum mengetahui bagaimana cara membacanya, cara membaca bagan ini di setiap spesifikasi itu jika kita tarik garis ke atas atau ke samping kanan, itu nanti akan menunjukkan cabang. Jika tidak ada percabangan, maka itu hanya dimiliki oleh kelas atau ya kelas tersebut. Misalnya seperti yang saya tunjukkan. Di sini tertulis kalsium carbonate spicules. Jadi yang memiliki spikula kalsium karbonat itu jika kita tarik tidak ada percabangan, maka hanya dimiliki oleh kalkarea. Jika kita tarik misalkan dengan yang spesifikasi silicus spicule. Nah, jika kita tarik itu ada percabangan. Nah, maka kelas spesifikasi silicus spicule itu dimiliki oleh kedua kelas tersebut. Untuk perbedaan masing-masing kelas, kalkarea, demospongi, dan hexatinellida, itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dilihat dari penyusun spikulnya. Jika kalkarea dibuat dari kalsium karbonat, demospongi dan hexatinellida itu dibuat dari silika, dan percabangan spikulanya itu berbeda-beda. Hexatinellida punya 6 percabangan, untuk kalkarea itu jumlahnya 1, 3, atau 4. Untuk demospongi itu tidak keduanya. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Niken. Saya silakan yang bertanya, sebutkan nama, Nem. Untuk teman-teman yang bertanya, berjalan atau mau mengkoreksi. Izin bertanya. Nama saya Armia Saro, tim 0065. Izin bertanya, kalau di sumber bacaan yang dibaca saya kemarin itu, secara aseksual, yang porifera itu berkembang biak dengan kuncup. Kemudian tadi Randy menjelaskan
kalau aseksualnya itu secara tunas. Nah, apakah kuncup dan tunas itu nanti mekanismenya sama begitu? Hanya sebenarnya saja yang berbeda. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Ada atau tidak? Sudah jawab. Jadi dari literatur yang saya baca itu cara reproduksi porifera itu hanya ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, yang aseksual itu menggunakan tunas. Jadi menurut saya kemungkinan itu hanya perbedaan penyebutan saja. Loh, iya toh? Apa tadi pertanyaannya apa? Aseksual atau dengan tunas? Lain dengan tunas dengan apa? Ini pada nggak belajar atau gimana toh yang lain itu? Niat apa enggak toh ini? Sekolah. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Saya Nurul Aziza, izin menjawab. Menurut saya itu sama, Bu, kuncup dan tunas. Itu sama-sama cara reproduksi secara aseksual milik porifera. Begitu, Bu. Pertanyaannya apa tuh? Apakah tunas dan kuncup itu sama atau beda, atau hanya beda penyebutannya? Begitu, Bu. Pertanyaan orang mutu. Yang lain? Pertanyaannya mana? Ada enggak? Apa pada enggak siap ya kuliah ya? Enggak belajar semalam atau belajar yang lain? Kalau belajar yang lain, dilepas saja ya taksonya ya. Maksudnya ngulang aja untuk tahun depan. Kalau Anda menyepelekan takso, taksonya lepas saja. Karena Anda belajar yang lain, ya toh belajar telah kurikulum dan sebagainya, monggo. Telah kurikulum, taksonya E. Enggak siap semua. Ada pertanyaan lagi? Sudah sampai ke situ ngapain? Izin bertanya, Ibu. Silakan tanya sama presenter. Ya, saya Fonia Mada Putri dengan NIM 045. Izin bertanya bahwa tadi kan proses reproduksi porifera kan dengan aseksual atau kuncup. Nah, itu ada step by step-nya nggak sih, Ren? Coba jelasin dong. Makasih. Andita ya itu tadi. Foni, Bu. Siapa? Foni. Iya. Foni kalau bertanya jangan ini ya, jangan kayak di angkringan ya. Jadi grammarnya ditata. Baik, Ibu. Gimana ren dong dang dong ini sampean ki kuliah apa arep ning angkringan pasar sampangan. Ditata Iya, Bu. grammarnya, subjek, predikat, objek, keterangan. Baik, Bu. Silakan. Presenter. Yang ditanya apa toh itu mekanismenya? Ya, Bu, mekanisme reproduksi aseksual Anda menggunakan tahu nggak gimana? Ada yang jawab? Ada yang berani jawab? Ada yang bisa jawab?
Nggak ada yang bisa jawab, satu kelas. Kok kelas ini kayak gini ya? Saya nggak nyangka loh. Ini rombel 1 toh? Ini rombel berapa ini? Rombel A, Bu. Rombel A itu rombel 1 toh? Iya, Bu. Kok malah kayak gini ya? Gak ada yang bisa jawab. Terus Anda itu kuliah ngapain ya? Kok nggak tanya jawab, nggak masuk, nggak lancar piye toh? Itu ada yang keliling-keliling itu siapa itu? Aslab. Oh. Apa mekanismenya gimana? Masa nggak tahu mekanisme porifera? Coba ambil salah satu contoh gitu, neranginnya nggak bisa. Yang ditanya mekanisme apa itu? Reproduksi menggunakan tunas, Bu. Nah, gimana coba? Kalau tunas. Izin mencoba menjawab, Bu. Jadi mekanisme reproduksi aseksual menggunakan tunas, yang pertama itu kuncup atau tunasnya itu muncul dari ujung bawah dari kaki atau dasar Gambarmu pada. mana? Gambarmu mana? Belum ada di presentasi, Bu. Ya, Anda presentasi apa itu tadi kok? Orang apa-apa. Untuk menjawab pertanyaan itu, Bu. Lah iya. Eh, Lah Anda presentasinya apa kok nggak ada reproduksi seksual aseksual? Tipe-tipe macam tipe-tipe porifera berdasarkan makanannya. Kok nggak ada semua? Anda presentasi apa tadi? Asisten ada enggak? Asisten siapa? Ray di situ. Ray ada di situ. Iya, Bu. Oh, Ray. Ray, coba diterangkan Ray mekanisme itu loh, aseksual. Ada enggak gambarnya? Dari mana? Mana yang aseksual itu kan satu tubuh porifera itu hermafrodit. Ada jantan betinanya, mana yang mengeluarkan sperma, mana yang mengeluarkan sel telur. Iya, Bu, coba cari gambarnya di internet, Bu. Kelas ini parah ya, tak pikir pinter sendiri, ternyata parah, lebih parah dari kemarin. Nggak ada yang bisa jawab. Dalam satu tubuh porifera itu kan ada yang menghasilkan sel gamet, ada yang menghasilkan sel sperma. Dalam kondisi apa dia bisa reproduksi seksual, kondisi apa dia aseksual, tunasnya yang dia ini berkembang biak.
Nuril itu ngapain itu? Nuril nggak on kamera kenapa itu? Mau menipu saya? Nah, gitu, jangan dipoto-foto-foto. Belum pernah saya ajar makanya. Jangan foto-foto. On kamera. Tidak bisa ini. Bentar, Bu. Jangan kayak gini lagi ya. Kalau minggu depan kayak gini lagi Anda nggak niat, udahlah. Nggak usah nggak usah teori. Saya udah jamin aja nilainya gitu. Nggak siap semua. Kalau Anda masih bebani telaah kurikulum, masih bebani ini, itu mata kuliah lain masih kau pikirkan di dalam taksonomi, Anda lepaskan taksonomi. Anda mikir aja telaah kurikulum ya, biar nilainya A. Taksonominya nggak masalah. Sekolah itu pilihan ya. Kalau Anda terombang-ambing, mikir takso nggak bisa, Anda mikir telaah kurikulum, silakan. Saya nggak mau lagi minggu depan terjadi kayak gini, gitu ya. Kita ketemu di kelas, lebih galak saya di kelas. Nggak siap, belajar enggak. Nggak siap semuanya, masuk rombel satu kok plonga-plongo ki ya. Tak laporkan ini sama Kaprodi. Rombel satu itu mestinya lebih unggul daripada rombel lain. Malah lebih bagus rombel kemarin daripada hari ini. Ya harus saya bandingkan, wong bloone terlalu. Minggu depan kalau presentasinya kayak gini udah nggak usah kuliah. Coba Anda terangkan itu. Izin menjawab. Jadi reproduksi aseksual dari porifera itu menggunakan tunas atau gemul. Jadi pembentukan tunas itu Tunjukkan yang mana, ditunjukkan. Nah, prosesnya gimana? Tunjukkan pakai gambar. Prosesnya gimana? izin menjawab. Jadi tunasnya itu awalnya tumbuh di tubuh utama porifera yang di sebelah kiri ini yang besar. Jadi nanti tunasnya itu akan terlepas dan dia akan melekat di jatuh dan melekat di antara batuan. Jadi nanti tunas itu akan tumbuh menjadi individu porifera yang baru. Anda tahu adik-adik semuanya ya, joplong-aplongo ya, rombel satu kok plong-aplongo ini saya lapor sama ketua jurusan, salah rombel ini, mestinya rombel yang kepret ini, bukan rombel satu. Rombel satu nggak bisa diandalkan, ya. Mikir, pakai mikir, jangan ngomong telaah kurikulum, tak coret nanti taksonominya. Ya, sekali lagi besok nggak fokus kayak gini, hancur sampean. Ya, Anda tahu yang namanya tunas ya, Anda tahu pohon pisang, ya toh? Pohon pisang, tahu? Pohon pisang itu kan beranak tuh. Tahu, anaknya itu kan dekat dengan induknya. Atau pohon bambu, ya toh? Pohon pisang, tahu toh? Nah, seperti itu sistem aseksual. Tunasnya tidak jauh dari induk. Nah, ini pakai gremul, ini pakai tunas. Pada saat apa porifera itu bereproduksi secara aseksual, pada saat apa dia bereproduksi secara seksual? Silakan presenter atau yang lain bisa menjawab atau plonga-plongo terus.
Ini kelihatan nggak belajar ya, plonga-plongo kelihatan nggak belajar. Besok tak amuk-amuk tenan ini minggu depan kalau ketemu dalam kelas. Masih nggak ada yang bisa menjawab? Kenapa dia reproduksi seksual? Kenapa dia reproduksi seksual? Kenapa dia reproduksi aseksual? Kenapa dia reproduksi seksual? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Foni. Saya Nur Aziza. Saya Nur Aziza. Dengan NIM belakang 056, izin menjawab. Jadi porifera itu bisa menggunakan reproduksi seksual dan aseksual. Kalau kondisi lingkungannya itu mendukung dia untuk melakukan Mendukung reproduksi itu kondisi seperti apa, Aziza? Mendukung itu kondisi seperti apa? Kondisi yang seperti mungkin suhu tempatnya dan makanannya seperti itu, Bu. Oke, kondisi Kemudian yang mendukung seperti apa? sirkulasi airnya di lingkungan porifera, Bu, karena porifera makannya itu kan dari aliran air yang melewati epidermisnya begitu, Bu. Itu Jadi udah lain lagi, itu nanti saluran pencernaan. Saya tanya, kondisi mendukung reproduksi aseksual, kondisi mendukung reproduksi seksual seperti apa? Menurut saya itu karena kondisinya menurut kamu apa menurut buku ya? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, menurut literatur yang saya baca itu kondisinya suhunya atau lingkungannya dan aliran airnya seperti itu, Bu. Apa maksudnya apa? Anda tertata atau grammar-nya? Reproduksi seksual terjadi jika, reproduksi aseksual terjadi jika. Ayo Aziza. Ya, Ibu. Reproduksi seksual dari porifera itu dapat terjadi jika kondisi lingkungan dari porifera itu mendukung. Maksud dari mendukung tersebut adalah ketika lingkungan airnya atau sirkulasi airnya di sekitar porifera itu bisa mendukung dia untuk bereproduksi seperti itu, Bu. Iya toh. Mendukung reproduksi itu kayak apa toh wujudnya? Ya Allahu Akbar. Yang tidak mendukung itu kayak apa wujudnya? Suhunya berapa, kelembabannya berapa, arusnya bagaimana, salinitasnya bagaimana gitu loh. Mudah nggak Aziza? S1 Iya, loh. maaf, Ibu. Silakan. Silakan dijawab. Aziza. Iya, Bu. Maaf, Bu, untuk ukuran persisnya saya belum terlalu memahami, Bu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab yang lain? Atau kita off-kan aja kalau nggak ada yang mau mencoba menjawab? Bukan teacher center sekarang, ya. Sekarang student center. Itu yang diinginkan Mas Menteri ya. Saya tidak boleh memberi clue jawaban. Student center, ingat, bukan teacher center. Bukan saya akan dilihat oleh pihak kementerian bagaimana cara Bu Niken mengajar, bukan itu. Tapi bagaimana Anda mempelajari bab ini. Ya, student center sekarang. Siswa aktif, bukan teacher sebagai senternya. Saya nggak akan membuat clue, nggak akan membuat jawaban. Saya hanya mancing aja sampai otak Anda meletek. Ada yang bisa memperbaiki kata-katanya? Reproduksi seksual terjadi jika bla 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 bla. Reproduksi aseksual porifera terjadi jika bla 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 bla. Ada yang bisa bantu? Ya baik Ibu, saya mencoba membantu. Untuk reproduksi aseksual itu terjadi ketika musim dingin.
Saya Nuriski Nadifa Hidayati dengan NIM belakang 031. Untuk reproduksi aseksual itu terjadi ketika musim dingin atau karena porifera ini Siapa tuh? aseksual Oke. terjadi di musim yang dingin. Kan porifera ini hidup di tempat atau air yang hangat. Jadi ketika suhunya menurun atau menjadi rendah, mereka menggunakan tunas sebagai reproduksi aseksual. Untuk reproduksi seksual dilaksanakan ketika dalam keadaan cuaca yang mendukung seperti yang disebutkan Nurul tadi, yaitu hangat, dan itu terjadi peleburan antara ovum dan sperma. Begitu, Ibu. Oke, bagus. Jadi nanti diperjelas ya. Apakah porifera ini hidup di salinitas tinggi atau di semua salinitas? Apakah porifera ini hidup di tropis ataukah porifera hidup di subtropis? Rizky bisa menjelaskan? Iya, Ibu. Untuk porifera ini, karena dia itu hidupnya di pantai yang hangat atau dangkal, berarti kemungkinan besar dia hidup di bagian tropis. Seperti di negara kita, itu kan banyak terdapat porifera itu ya, seperti misalnya di Laut Bunaken. Nah, untuk di daerah-daerah yang dingin seperti Greenland atau Iceland itu biasanya enggak ada, Ibu. Jadi ini di daerah yang tropis. Gitu. Coba cek lagi literasi Anda ya, apakah benar porifera tidak hidup di subtropis? Anda katakan tadi, jika lingkungan sedang tidak mendukung, dia akan bereproduksi aseksual. Suhu berapa dia bereproduksi aseksual dan suhu berapa dia bereproduksi secara seksual? Tolong dicek lagi literasi Anda, apakah benar di negara subtropis tidak ada porifera? Oh iya, Bu. Ada yang bisa membantu lagi? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Mohon dengan sangat minggu depan Anda siap ya. Dengan bab selanjutnya, jangan terjadi kegaduhan seperti minggu ini. Slide mohon 15 slide. Siapkan semuanya ya, diringkas dan berisi gambar. Ya, bukan copy paste itu tadi. Itu tadi kan malas saja kan buat slide. Jadi slide 1, slide 2 sama aja, gambarnya itu aja. Ya. Jangan ngeping, jangan unyu-unyu dan sebagainya. Buat slide yang kontras. Ya, slide-nya yang bagus, yang kontras. Tanya sama Mas asisten di situ. Bunikan kesukaannya seperti apa kalau buat slide. Mas Re tahu. Ya. Kemudian baca Iqra dulu. Jangan mikir telaah kurikulum selagi dengan saya, mikir taksonomi. Ya. Nanti kegerus, nilainya hancur kayak hari ini. Ya. Poin-poin itu tadi sudah saya catat semuanya, mana anak yang mau ngomong, mana yang tidak ngomong. Jadi yang tidak ngomong, mohon maaf lahir batin kalau nilainya nanti di akhir jelek ya. Karena ini kuis ya, 5% dari total sistem penilaian saya. Ya. Jangan lupa buat videonya. Di dalam slide, dari 15 slide ada satu video yang Anda munculkan 1 menit. Bukan video omongan, tapi video behavior of porifera, behavior of nematelmintes, atau apapun besok judul dari taksonomi. Gitu ya. Insya Allah nanti kalau Ibu sudah datang dan Anda masih cukup waktu untuk takso, kita lanjut. Kalau tidak, ya minggu depan. Gitu ya. Selamat beraktivitas. Fokus kalau takso-takso, kalau telaah-telaah. Jangan dicampur-campur. Dalam satu hari Anda 24 SKS. Intinya Anda nggak makan, nggak tidur, tidak ke toilet. Karena 24 SKS, 24 jam Anda belajar. Itu terjemahan dari SKS. Kalau Anda ambil 1 SKS, dalam 1 minggu Anda 1 jam belajar. Anda ambil 4 SKS, dalam 1 minggu Anda belajar 4 jam. Anda ambil 24 SKS dalam 1 minggu, Anda belajar 24 jam per hari. Jadi at least Anda nggak bisa makan, tidur, dan ke toilet. Itu semua konsekuensi dari pengambilan SKS. Gitu ya. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi minggu depan.
Jangan lupa konfirmasi presensi karena itu kehadiran Anda juga akan dihitung. Kalau Anda sakit dan sebagainya, izin dengan saya, berikan surat dulu itu ya. Surat pernyataan Anda sakit, surat izin dari pimpinan, atau surat tugas dari ketua jurusan, baru WA ke saya ya. Kalau WA ke saya jangan hanya omongan, tapi bukti itu harus ada. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatan, kondisi jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih.